Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Apoteker Gita Cahya Eka Dharma, SPAM MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Farmasi Veteriner, kami dari kelompok 1B Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai obat dan alat kesehatan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Sabrina Nurdiana, dengan rekan saya, Reni Rahayu, Fahriyah Faris, Fatima Gaida, Aulia Hermawan, dan Dini Fariza. Pertama, yaitu hierarkiah Kementerian Pertanian, di mana Kementerian Pertanian merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di dalam pertanian, termasuk peternakan dan kesehatan hewan. Pimpinan tertingginya adalah Menteri Pertanian yang mengoordinasikan seluruh direktorat dan unit kerja di bawahnya. Yang kedua, yaitu Sekretariat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH. Ditjen PKH berada di bawah Kementerian Pertanian dan bertugas mengatur, mengembangkan, serta mengawasi bidang peternakan, obat, dan kesehatan hewan. Ditjen PKH menjadi pusat koordinasi bagi seluruh direktorat dan unit pelaksana teknis di bidang veteriner. Yang ketiga yaitu Direktorat Utama di bawah Ditjen PKH. Pertama, Direktorat Kesehatan Hewan. Fokus pada kesehatan hewan, pengawasan obat hewan, serta penguatan sistem otoritas veteriner nasional. Subdirektorat Obat Hewan bertugas melakukan registrasi dan izin edar, mengatur produksi serta distribusi sediaan veteriner, melakukan pengawasan mutu, farmakovigilans, dan evaluasi obat ekstra label. Subdirektorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mengawasi keamanan pangan asal hewan, Subdirektorat Otoritas Veteriner mengatur kajian lapang dan pengawasan obat hewan, penegakan otoritas veteriner berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2024 serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan balai veteriner. Selanjutnya ada Direktorat Pakan. Direktorat Pakan bertugas mengawasi ketersediaan dan keamanan pakan ternak serta memastikan tidak ada penggunaan antibiotik terlarang dalam bahan pakan. Selanjutnya ada Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu serta keamanan produk hewan konsumsi mulai dari proses pemotongan hingga distribusi ke masyarakat. Selanjutnya ada Unit Pelaksana Teknis di bawah Ditjen PKH UPT. UPT merupakan pelaksana teknis yang menjalankan fungsi pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan di lapangan. Contohnya ada Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yang melakukan pengujian dan sertifikasi mutu obat hewan berdasarkan Permentan Nomor 16 Tahun 2021. Selain itu, ada juga Balai Veteriner yang melakukan pemeriksaan penyakit hewan dan pengujian residu obat pada produk hewan, dan ada juga Balai Besar Karantina Hewan yang bertanggung jawab terhadap pengawasan lalu lintas obat dan alat kesehatan hewan antar wilayah serta mencegah penyebaran penyakit. Selanjutnya ada obat hewan. Obat hewan adalah sediaan tunggal atau campuran yang digunakan untuk mendiagnosis, mencegah, mengobati, atau memperbaiki fungsi tubuh hewan, seperti vaksin, serum, dan antitoksin. Tujuannya yaitu menjaga kesehatan hewan, produktivitas ternak, dan keamanan produk pangan asal hewan. Klasifikasi obat hewan berdasarkan Permentan RI nomor 14 tahun 2017. Yang pertama ada biologik. Obat dari proses biologis yang menimbulkan kekebalan, mendiagnosis, atau menyembuhkan penyakit. Contohnya vaksin, sera, dan rekayasa genetik. Yang kedua ada farmasetik. Obat dari proses non-biologis seperti vitamin, hormon, enzim, antibiotik, antihistamin, antipiretik, anestetik. Yang ketiga ada premix. Campuran obat hewan untuk dicampur dalam pakan atau air minum harus bermutu, aman, dan berkhasiat. Yang keempat ada obat alami. Berasal dari bahan tumbuhan, hewan, mineral, atau campuran. Digunakan sebagai obat hewan. Obat hewan tertentu. Obat hewan yang dapat menimbulkan residu pada produk hewan dan beresiko bagi manusia. Yang selanjutnya ada perlengkapan pakan atau feed supplement. Zat gizi alami dalam pakan yang ditingkatkan jumlahnya. Yang terakhir ada imbuhan pakan atau feed additive,
bahan non-gizi dalam pakan untuk tujuan tertentu, misalnya meningkatkan efisiensi pakan. Bentuk sediaan obat hewan, ada sediaan padat, cair, semi padat, galenik, dan steril. Sediaan padat seperti tablet, bolus, serbuk, premix pakan. Sediaan cair seperti injeksi, sirup, suspensi, larutan oral. Sediaan semi padat seperti salep, gel, krim, pasta. Sediaan galenik, sediaan yang berasal dari bahan alam seperti ekstrak, infusa, rebusan. Sediaan steril seperti sediaan infus, injeksi, antibiotik, vaksin, tetes mata. Sumber utama obat bagi hewan ada dari bahan alam seperti tumbuhan, hewan, mineral, dan jasa drainik, obat-obatan yang khusus diproduksi untuk hewan, dan juga obat-obatan manusia yang dapat digunakan untuk keperluan medik veteriner yang biasa disebut sebagai extra label. Alat dan mesin kesehatan hewan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan pada Pasal 1, alat dan mesin kesehatan hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak. Klasifikasi berdasarkan fungsi, yang pertama ada alat diagnostik seperti termometer, stetoskop, hewan, dan USG veteriner. Yang kedua ada alat terapi seperti alat suntik, infus, dan nebulizer untuk hewan. Yang ketiga ada alat laboratorium seperti sentrifug, mikroskop, dan alat uji darah. Yang keempat ada mesin peternakan seperti alat perah, inkubator telur, dan ventilasi kandang. Jenis-jenis Alkeswan lainnya seperti alat pembalut, alat perawatan, jarum, benang jahit, alat untuk mengambil atau mengeluarkan cairan atau darah, kateter, alat penampung, alat rumah sakit atau hospital wares, menunjang layanan medis, peralatan sterilisasi, peralatan bedah, dan diagnostik, serta peralatan timbangan kesehatan. Selanjutnya ada peran seorang farmasis dalam veteriner, di mana farmasi veteriner merupakan cabang ilmu farmasi yang berfokus pada pengembangan, produksi, distribusi, serta penggunaan obat-obatan untuk hewan dengan tujuan menjaga kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan bagi manusia. Dalam bidang ini, farmasis atau apoteker memiliki peran penting dan strategis untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat hewan yang beredar di masyarakat. Yang pertama, peran seorang farmasis dalam farmasi veteriner yaitu sebagai pengembangan dan formulasi obat hewan, di mana berperan dalam menjaga, merancang, dan mengembangkan sediaan farmasi khusus hewan, menyesuaikan bentuk dosis dan rute pemberian obat agar sesuai dengan fisiologi dan metabolisme hewan yang berbeda-beda. Yang kedua ada pengawasan mutu dan distribusi obat hewan, di mana seorang farmasis berperan dalam pengawasan atau quality control dan jaminan mutu atau quality asuransi pada industri farmasi veteriner, mulai dari bahan baku hingga produk akhir dan memastikan obat hewan beredar sesuai dengan regulasi Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017. Yang ketiga ada konsultasi dan edukasi penggunaan obat, di mana seorang farmasis memberikan konsultasi kepada dokter hewan dan peternak mengenai penggunaan obat yang rasional termasuk waktu henti. Yang keempat ada pengembangan produk herbal atau alternatif, di mana seorang farmasis ini berperan dalam riset pengembangan produk obat hewan berbasis herbal atau bahan alami sebagai alternatif antibiotik sintesis. Hal ini sejalan dengan Iten One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Yang terakhir ada regulasi dan kebijakan farmasi veteriner, di mana seorang farmasis berperan dalam penyusunan regulasi, registrasi obat hewan, serta menjadi bagian dari otoritas veteriner sesuai dengan amanat Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 2 Tahun 2017. Selanjutnya ada daftar obat extra label. Obat extra label adalah obat manusia yang digunakan untuk medik veteriner karena tidak ada obat hewan yang disetujui untuk indikasi tersebut. Daftar klasifikasi obat hewan diatur menurut Permentan RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang klasifikasi obat hewan. Nomor 1 itu obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik,
farmasetik, premix, dan sediaan obat alami. Yang kedua ada obat hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Dan yang ketiga ini ada obat hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia, dilarang digunakan pada ternak yang produknya untuk dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya ada daftar obat berdasarkan golongannya. Ada anestetika lokal, misalnya itu ketamine sama zoletil. Yang kedua itu ada antiseptika dan disinfektansia. Contohnya itu ada Formades, Pumisid, dan Destan. Yang ketiga itu ada antibakteria. Contohnya itu ada agrisin, amoksin, dan amoksisilin. Yang keempat itu ada antimikotik. Contohnya itu ada Demitox sama Solp. Yang kelima itu ada antiprotozoa. Contohnya itu antitoximedion, Sosin, Agro, dan Sosifit. Yang keenam itu ada Enhelmintika. Contohnya itu ada Ascarex, Ascarin, ada Karisid. Yang ketujuh itu ada anti-ektoparasit. Contohnya itu ada Ecoflis, Frontline, Spot on Merial. Yang kedelapan itu ada diuretika. Contohnya itu ada Nepril, Virbac, SA, Posretik. Selanjutnya ada dalil nakli terkait obat dan alat kesehatan. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik terhadap semua makhluk hidup, termasuk hewan. Hal ini menjadi dasar moral dalam penggunaan obat dan alat kesehatan hewan agar senantiasa membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudarat. Sebagaimana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Anbiya ayat 107 yang bunyinya Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat tersebut menunjukkan bahwa rahmat Islam tidak terbatas hanya kepada manusia, tetapi juga mencakup hewan dan seluruh ciptaan Allah. Maka memberikan perawatan dan pengobatan yang layak kepada hewan merupakan wujud dari kasih sayang yang diajarkan dalam Islam. Kemudian dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli kadzabin batin ajro, yang artinya pada setiap makhluk hidup yang bernyawa terdapat pahala bagi orang yang berbuat baik kepadanya. Hadis ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang baik yang dilakukan kepada hewan, termasuk memberikan pengobatan dan menjaga kesehatannya, akan mendatangkan pahala dari Allah. Sekian presentasi dari kelompok 1B. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.